Biarkan aku melihat apa yang paling kamu takuti di hatimu. Leluhur ular pemakan mimpi bergumam. Hanya dengan mengintip ketakutan terbesar pihak lain, barulah dapat membidik sasaran yang tepat, mengalahkan pihak lain dengan rasa takut, dan membuatnya terjerumus ke dalam dekadensi yang tak berujung. Disinilah leluhur ular pemakan mimpi paling kuat. Saya melihat cahaya dingin, jahat dan ganas mengalir di kedalaman sepasang pupil vertikal berwarna-warni itu, seolah-olah seseorang akan jatuh ke dalam kegelapan jika seseorang memandangnya. Wow! Dalam sekejap, leluhur ular pemakan mimpi telah melarikan diri ke dunia batin kaisar kuno. Kesempatan bagus. Menghancurkan. Boom! Dan tepat pada saat leluhur ular pemakan mimpi menggunakan ilusi untuk membingungkan kaisar kuno, leluhur klan kaisar abadi meraung, dan mata abadi di antara kedua alisnya tiba-tiba memancarkan cahaya hitam tak kasat mata, yang dipantulkan oleh matahari hitam yang menyala-nyala, yang runtuh dan hancur dalam sekejap. Merusak. Dengan suara gemuruh, tubuh leluhur klan kaisar abadi hancur dalam sekejap. Tubuh ilahi dunianya yang sangat besar dan luas serta berdimensi tinggi yang membentang bertahun-tahun cahaya tak berujung runtuh dengan sendirinya pada saat ini dan berubah menjadi partikel dan menghilang. Wow! Pada saat tubuh fisiknya runtuh, rantai hitam yang tak terhitung jumlahnya yang mengikatnya kehilangan kendali atas kaisar kuno dan melayang di sana dengan ringan. Pedang hitam pekat di tangan kaisar kuno itu juga kehilangan sasarannya, dan cahayanya berangsur-angsur meredup. Tubuh ilahi Zixu bertahan hidup dengan memotong lengan. Leluhur kaisar abadi ini memiliki karakter yang tegas. Di ujung lautan luas alam semesta, banyak orang sakti berseru takjub saat melihat hal tersebut. Leluhur dari klan kaisar abadi jelas tahu bahwa dia tidak dapat lolos dari rantai hitam dan serangan kaisar kuno, jadi dia meledakkan dirinya sendiri pada saat leluhur ular pemakan mimpi bergerak, hanya untuk mencari secercah harapan untuk bertahan hidup. Ini adalah cara melarikan diri yang paling menentukan dan tercepat, karena tidak ada seorang pun yang bisa menebak apakah kaisar kuno ini akan terjebak dalam mimpi leluhur ular pemakan mimpi, dan berapa lama dia akan terjebak. Jika dia tidak menghancurkan dirinya sendiri tepat waktu, begitu pihak lain terbangun, akan terlambat untuk menghancurkan dirinya sendiri. Berdengung. Pada saat tubuh Dewa Kaisar Abadi hancur sendiri, di tempat lain di dunia berdimensi tinggi, sesosok kabut mengembun lagi dan terbentuk kembali menjadi tubuh asli leluhur kaisar abadi. Akan tetapi, dibandingkan dengan saat ia pertama kali berubah menjadi binatang reruntuhan mati, auranya jelas jauh lebih lemah. Leluhur Kaisar Dewa Bebek Mati dan yang lainnya merasa gembira dan menatap leluhur klan kaisar abadi dengan penuh kegembiraan. Nenek moyang telah melarikan diri. Semua dewa di bawah klan kaisar mayat hidup merasa gembira, dan hati mereka akhirnya tenang. Sejujurnya, ketika mereka melihat leluhur mereka dipenjara dan dipaku sampai mati di kehampaan oleh kaisar kuno, mereka semua ketakutan dan merasa seperti langit runtuh. Mereka sama sekali tidak mampu memikirkan masa depan suku mereka. Sekarang leluhur itu telah berhasil melarikan diri. Meskipun auranya telah turun, batu besar di hati setiap orang telah jatuh ke tanah, karena semua orang tahu bahwa selama leluhur itu ada, suku itu akan tetap ada. Suara mendesing. Setelah leluhur klan kaisar abadi berhasil melarikan diri, tubuh besarnya langsung menghilang ke dimensi yang lebih tinggi. Kekuatan dimensi tinggi yang menakjubkan dari seluruh penjuru berkumpul dan dengan panik memperbaiki tubuhnya. Aku harus memulihkan kekuatanku secepatnya, kalau tidak aku akan mendapat masalah begitu kaisar kuno itu melarikan diri. Leluhur klan kaisar abadi masih terkejut, gemetar saat dia melihat kaisar kuno di kejauhan. Kali ini dia menderita pukulan yang sangat hebat, yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah,
yang menimbulkan bayangan yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam pikirannya. Aku penasaran berapa lama kaisar kuno akan terperangkap oleh ular pemakan mimpi. Nenek moyang klan kaisar abadi menatap kaisar kuno. Dia baru saja melarikan diri dan tubuh sucinya rusak parah. Sekalipun kaisar kuno terjebak dalam mimpi, dia tidak berani mengambil tindakan pada saat pertama, tetapi malah bergegas memperbaiki dirinya. Ini adalah metode yang paling aman. Lagi pula, kekuatan kehancuran sebelumnya gagal menimbulkan bahaya apapun kepada kaisar kuno, sehingga menimbulkan bayangan besar padanya dan dia tidak berani menyerang dengan gegabah. 10 napas, cukup beri aku 10 napas dan aku bisa memadatkan tubuh ilahiku lagi. Pada saat itu, kekuatan yang melemah setelah kehancuran akan dipulihkan setidaknya hingga 80%. Jika aku bergabung dengan leluhur ular pemakan mimpi, aku mungkin bisa melukai kaisar kuno ini dengan parah, atau bahkan membunuhnya. Leluhur klan kaisar abadi berkata dengan tatapan mata yang ganas dan menggertakkan giginya. Qin Chen. Ketika Sisi melihat leluhur klan kaisar abadi lolos dari masalah, dia langsung menatap Qin Chen, dengan cahaya dingin melintas di matanya, dan dia ingin sekali mencoba. Sekarang dia ingin memanfaatkan fakta bahwa leluhur klan kaisar abadi terluka parah dan bergabung dengan Qin Chen untuk melancarkan serangan diam-diam terhadap leluhur klan kaisar abadi. Tidak terburu-buru. Qin Chen melihat ini dan menggelengkan kepalanya sedikit ke arah Sisi, tetapi berbalik untuk melihat kaisar kuno, sedikit mengernyit dan menyipitkan matanya. Sisi, yang terpenting sekarang adalah keselamatan kaisar kuno senior. Sekarang kaisar kuno senior terjebak dalam mimpi leluhur ular pemakan mimpi. Jika sesuatu terjadi pada kaisar kuno senior, bahkan jika kita berhasil melakukan serangan diam-diam terhadap leluhur klan kaisar mayat hidup, kita tidak akan dapat mengubah situasi pertempuran. Tetapi jika kaisar kuno senior baik-baik saja, bahkan jika leluhur klan kaisar mayat hidup telah memulihkan sebagian lukanya, dia tetap tidak akan bisa lolos dari bahaya. Transmisi suara Qin Chen keras dan jelas. Dia sangat berkepala jernih. Menghadapi dua kaisar dewa berdimensi tinggi, medan perang utama sekarang bukanlah mereka, tetapi kaisar kuno senior. Selama kaisar kuno senior aman, pertempuran akan baik-baik saja. Tetapi jika sesuatu terjadi pada kaisar kuno senior, akan sangat sulit bagi mereka untuk membalikkan keadaan. Bukan hanya mereka saja, pada saat ini, mata hampir semua orang kuat di seluruh alam semesta terfokus pada kaisar kuno dan leluhur ular pemakan mimpi. Siluet leluhur ular pemakan mimpi tampak kabur, menyelimuti dunia luas berdimensi tinggi. Ia bagaikan ular raksasa kelas dunia yang tidak ada apa-apanya, berputar-putar dan berkelana, dan kesadaran ilahinya telah turun ke bagian terdalam hati kaisar kuno. Apa sebenarnya ketakutanmu? Kesadaran dimensi tinggi yang menakutkan dengan cepat memengaruhi dunia spiritual kaisar kuno dan dengan cepat menembus sudut terdalam mimpinya. Saat berikutnya, leluhur ular pemakan mimpi tercengang. Ini adalah di dunia batin kaisar kuno, dia terjebak dalam lautan virtual yang gelap gulita, seolah-olah dia berada di lautan kegelapan yang tak berujung. Di laut yang gelap itu, rantai hitam yang mengerikan bagaikan sangkar langit dan bumi, mengikat kaisar kuno dengan erat dan memenjarakannya di sini. Rantai ini kuno, mendalam, dan tidak bisa dihancurkan. Mereka memiliki asal yang sama dengan rantai hitam yang mengikat leluhur kaisar mayat hidup. Bagaimana ini mungkin? Seluruh tubuh leluhur ular pemakan mimpi membeku, seolah-olah ular rakus itu telah berhenti. Apa yang paling ditakuti sang kaisar kuno dalam hatinya adalah rantai hitam pekat yang telah diaktifkannya sebelumnya. Bagaimana ini mungkin? Makhluk berdimensi tinggi manakah yang paling takut dengan senjata yang dipegangnya? Leluhur.
Ular pemakan mimpi memiliki ekspresi tidak percaya di wajahnya. Ia mengendalikan mimpi dan telah menyaksikan ketakutan makhluk yang tak terhitung jumlahnya. Bervariasi dan selalu berubah, dan banyak di antara mereka takut dengan senjata mereka sendiri. Akan tetapi, hal itu terjadi karena senjata-senjata makhluk itu seringkali mengandung kekuatan yang mengerikan, atau dapat menguasai tubuh makhluk hidup, atau mengandung kekuatan yang merusak, atau dapat mengganggu jantung makhluk hidup dan mengakibatkannya tenggelam, dan sebagainya. Namun pada tingkat dimensi tinggi mereka, tidak ada senjata yang dapat memengaruhi kesadaran spiritual mereka. Setidaknya di lautan alam semesta ini, pasti tidak akan ada senjata ajaib yang dapat membuat para dewa dimensi tinggi ini takut, dan itu adalah senjata ajaib mereka sendiri. Tiba-tiba, saat memikirkan sebuah kemungkinan, pupil mata leluhur ular pemakan mimpi mengecil. Apakah ada sesuatu yang istimewa tentang rantai hitam pekat ini? Ia terkejut, dan kesadarannya yang tak kasat mata telah menembus. Coba kulihat, apa istimewanya rantai hitam pekatmu ini yang membuatmu begitu takut? Wow! Kesadaran mimpi dari leluhur ular pemakan mimpi diam-diam turun ke rantai gelap jauh di dalam hati Kaisar kuno, ingin mengintip sifat khusus rantai gelap ini. Namun, saat kekuatan mimpinya mengintip rantai gelap, boom! Seolah-olah dalam kegelapan tak berujung, cahaya terang yang tak berujung tiba-tiba meledak di pupilnya yang gelap. Cahaya itu begitu menyilaukan, menerangi semua yang ada di dunia, membawa jejak kekuatan penghancur, dan hanya dalam sekejap mata, ia mendatangkan kerusakan yang tidak dapat diperbaiki pada kesadaran mimpinya. Dunia luar. Di dunia dimensi yang lebih tinggi, tubuh besar leluhur ular pemakan mimpi berkelok-kelok, mencoba memata-matai dunia batin Kaisar kuno. Tiba-tiba, kekuatan macam apa ini? Tubuh besar leluhur ular pemakan mimpi tiba-tiba tegak, dan dengan ledakan keras, seluruh dunia berdimensi tinggi bergetar hebat. Kekuatan yang mengerikan menembus ke dalam lautan kosmik dari dunia berdimensi tinggi, menyebabkan lautan kosmik mendidih dengan hebat. Tubuh besar leluhur ular pemakan mimpi meringkuk dan meronta kesakitan. Sepasang pupil vertikalnya yang dingin dan berwarna-warni langsung meneteskan air mata darah yang menyakitkan, dan jiwa serta keinginannya yang mengerikan runtuh. Ledakan-ledakan-ledakan. Seluruh dunia berdimensi tinggi berguncang hebat. Leluhur ular pemakan mimpi merasakan sakit yang teramat sangat dalam jiwanya, seakan-akan ia hendak pingsan. Pemandangan seperti itu langsung membuat semua orang kuat di lautan semesta tercengang. Apa yang baru saja terjadi? Kenapa leluhur ular pemakan mimpi tiba-tiba terluka? Apa yang terjadi di dunia batin Kaisar kuno ini? Semua orang kuat di kejauhan tercengang oleh perubahan mendadak leluhur ular pemakan mimpi. Leluhur ular pemakan mimpi juga terkenal di alam semesta. Semua orang tahu betapa mengerikan kekuatan mimpinya. Dalam mimpinya, bahkan seorang kaisar dewa berdimensi tinggi akan terluka parah jika dia tidak dapat membebaskan diri. Jelaslah leluhur ular pemakan mimpi yang menyerang kaisar kuno, tetapi dia tiba-tiba berteriak dan terluka parah. Bagaimana mungkin semua orang tidak terkejut dengan ini? Apa sebenarnya yang ada dalam kesadaran mimpi kaisar kuno ini? Banyak sekali orang kuat yang terkesiap, tidak mampu menebak. Ketika pupil leluhur ular pemakan mimpi meraung, bisikan kuno bergema di seluruh dunia yang luas. Sangat nyaman. Saya baru saja punya mimpi lama. Dalam mimpi itu, itulah yang saya takutkan, tetapi juga dari mana datangnya kesempatan saya. Tahun-tahun yang penuh kenangan ini. Berkat tahun-tahun yang sulit inilah saya bisa mencapai apa yang saya miliki saat ini. Itu adalah proses yang luar biasa. Kaisar kuno itu perlahan membuka matanya, tatapannya jernih, penuh emosi dan nostalgia. Bertahun-tahun ia terjebak di Suhai merupakan saat yang paling menyakitkan baginya,
Namun tahun-tahun inilah yang membuatnya mencapai apa yang dimilikinya saat ini. Di tengah bisikan-bisikan itu, makhluk-makhluk kuat yang tak terhitung jumlahnya di kedalaman lautan kosmik semuanya merasakan rasa takut yang tak dapat dijelaskan, seolah-olah tahun-tahun menyakitkan kaisar kuno itu mengandung semacam teror besar dan sebab akibat yang besar. Di bawah tatapan mata halayak, kaisar kuno mengangkat kepalanya dan perlahan menatap leluhur ular pemakan mimpi dengan tatapan dingin. Kaulah yang menyerangku secara diam-diam tadi. Kaisar kuno itu tampak dingin, dengan tatapan dingin di matanya. Itu membuat semua orang merasa kedinginan dan kaku.